Sabtu berakhir pekan semuanya. Gimana hari ini udah bisa CFD-an? Kalau Sabtu tuh ada CFD gak sih? Oh enggak ada. Ya tapi jalannya agak sepi ya. Mudah-mudahan bisa kembali berolahraga outdoor dengan rasa yang lebih aman. Saya Karo, siap menemani Anda di acara Ruby No Secret Lab. Ditemani oleh Daniel di pojok sana dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang sudah siap kita tanya-tanya. Salah satunya adalah Ibu Iis, Miss Persahabatan. Kita kan bisa tanya banyak hal ya. Coba dikumpulin dulu gosip-gosip artis yang Nah, kalau biasanya kan kita mulai di pojokan dulu nih untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana ya. Ada banyak sih, tapi kebanyakan memang seputar komentar-komentar orang dan fenomena di dunia politik. Kemarin juga sempat ramai itu di Pesapora ya. Pesapora, Bang Haji Rhoma Irama tuh memberikan tausiahnya di panggung besar Pesapora dan bahkan juga itu tausiah sesudah sama-sama menjalankan ibadah sholat Jumat. Ini menarik ya. Kayak banyak orang yang komentar ya dunia dan akhirat itu seimbang gitu. Jangan lupa beribadah walaupun kita tetap berkegiatan ya. Udah ada videonya. Abang Haji bertausiah. Coba kita lihat seperti apa berikut ini. Ya. Komentar netizen coba kita baca. Karena kemarin emang hari Jumat ya. Pesapora itu kan eventnya Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Anak-anak indie diimamin Raja Dangdut cie gitu. Yang berikutnya. Sekali seumur hidup lu pada diimamin Pak Haji Rhoma Irama. Yang berikutnya. Baru kali ini konser seberkah ini. Yang berikutnya. Ada lagi? Oh iya. Itu aku sih seneng ya liatnya ya. Seneng. Baik langsung saja kita menuju ke Iis Dahlia. Kita lihat dulu profilnya berikut. Baik kita sudah bersama dengan Bu Iis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam loh Bu. Ibu yang ke kiri apa kanan? Gua mah mana aja. Oh ya mana aja. Kita lihat ini yang terbaru ya. Ini ya seputar anak-anaknya dunianya ibu. Ibu tuh kan anaknya ya. Ada caption. Devano 2 minggu yang lalu baru merilis lagu judulnya adalah Rumah. Ya Rumah dan itu adalah dari puisi dia yang ditulis dari sejak SMP katanya. Terus ini reaksi Iis ketika mendengar lagu itu ya. Sedih denger lagu Ade, maafin ya kalau nggak banyak waktu kita buat Ade. Kalau mama terlalu sibuk mencari rezeki untuk kebahagiaan adik kakak dan keluarga. Tapi percayalah di setiap langkah mama selalu ada doa buat Ade. Selalu banyak sayang dan cinta sama mama, papa, kakak untuk Ade. Jangan pernah merasa sendiri lagi Ade. Jadiin rumah tempat Ade untuk berbagi segala hal. Sedih kan lu? Gue baru tadi aja, siapa tuh tadi briefing gue udah sedih. Ya, coba kita lihat seperti apa sih cuplikan lagunya berikut ini. Kamu baru denger setelah dirilis. Bayangin dia ternyata selama ini tuh dia kayak ngerasa sendiri ya. Makanya aku bilang, ia nggak bisa memutar waktu. Cuman kan Anda diputar pun tetap akan seperti itu. Karena kita kan harus bekerja ya. Tapi memang kadang-kadang anak-anak mungkin waktu itu aku ngerasanya aku bisa membagi waktu aku gitu buat mereka. Aku usahain sebisa mungkin walaupun tengah malam baru pulang, jam 3 pagi mungkin aku baru ada di tempat tidur. Subuh tuh aku bangunin satu-satu, aku pijitin, kakak bangun. Mereka mandi, aku bikinin sarapan, mereka sarapan kita sama-sama. Mereka pulang pergi sekolah, aku tidur lagi. Tapi mereka pulang sekolah kadang akunya udah pergi gitu kan. Dan kita hanya punya waktu tuh Sabtu Minggu itu pun kalau dia bilang waktu SMP berarti saat itu aku yang Sabtu Minggu pun aku tetap kerja terus tapi mereka ikut gitu loh. Cuman kan ya namanya ikut syuting gimana sih ya, maksudnya ya akunya ada dianya ada tapi kan akunya kerja, dianya paling ada di sudut panggung gitu loh. Tapi aku ngerasa oke aja gitu loh. Tapi ternyata mungkin ya emang waktunya nggak ada ya, kurang juga. Makanya aku bilang sama anak-anak selalu maafin mama ya, maafin papa ya. Sesudah kamu dengar lagu ini kamu sempat ngomong
ngobrol sama Devano? Ngobrol yang deep banget belum, karena begitu dia rilis lagu tuh dia baru hari ini selesai syuting tadi jam 3 pagi tadi di jalan ke sini aku video callan sama dia. Maksudnya tuh kayak sekarang aja pun ya, gimana sih Fen? Yang kayak sekarang nih aku punya waktu nih, nanti abis dari sini aku punya waktu 2 jam lah. Aku bilang gini, kita ngopi yuk. Papa lagi libur juga nggak ngantor. Tapi Ade bilang aku baru pulang jam 3 mah. Terus kan mepet banget, besok aja boleh nggak? Terus aku bilang masalahnya besok juga gue syuting gitu loh. Cuman aku bilang ya udah nggak apa-apa besok ke rumah ya. Maksudnya aku tuh pengennya nih kita ya orang tua yang bekerja tuh ketika ada waktu pengennya sama-sama. Tapi kan menurut kita itu udah cukup gitu ya, paling nggak adalah waktu bersama. Tapi mungkin kalau anak-anak ya kurang lah ya gitu. Walaupun pada saat itu ada adekku yang tinggal di rumah, tapi dia juga sekolah. Yang jaga dia juga saudara gitu. Tapi ya tetap kurang. That's why mungkin kenapa Ade tuh waktu kita bilang Ade jadi pilot aja ya, jangan di bidang seni gitu. Dia bilang pantesan waktu itu dia ngomongnya gini, aku nggak mau jadi pilot, nanti aku takut nggak deket sama anak-anak aku. Ini ada postingannya Devano juga di TikTok ya, di sekitar bulan akhir Juli. Ya. Kadang rasanya masih kerasa, waktu kecil saya ditusuk pakai pulpen di bagian kepala. Beranjak SD saya dilempar ke tempat sampah, masuk ke dunia entertain saya difitnah, dihujat sampai jatuh, bangkit lagi, namun dihajar lagi oleh gosip-gosip ibu saya di dunia yang fana ini. Digiring lagi oleh media sampai jatuh lagi, bangkit lagi, lalu difitnah pindah agama dan sebagainya. Lalu semua orang membicarakan bagaimana perubahan diri saya yang sangat berbeda dari sebelumnya. Namun tidak satupun orang yang sadar bahwa saya sebenarnya sedang menunjukkan bahwa saya sedang tidak baik-baik saja. Lalu saya kembali harus menghadapi pekerjaan ibu yang amat sangat berisik dan transparan dan banyak hal lagi saya rasa kurang enak untuk diceritakan. Saya sempat kurus sekurusnya tapi harus syuting, muka stres, badan tidak keurus. Ya namun harus apa yang sedang saya alami. Mereka melihat dan selalu sekarang saya kembali 100% dengan fisik yang lebih baik. Terkadang rasanya seperti sudah tidak sembuh. Tapi kadang jatuh juga nggak pernah berhenti. Oh gitu. Ini nggak kebaca karena tulisannya putih ya. Terakhir ada keinginan dia untuk masih pengen menyanyi, ingin manggung. Tapi di bawah tulisannya apakah masih bisa gitu. Bisa Adek. Tapi kadang jantung juga nggak pernah berhenti buat berdetak 1000 kali lebih cepat. Tuhan, saya kepingin sekali kembali manggung, bersuara, bernyanyi. Tapi kadang saya bertanya-tanya, emang masih bisa? Bisa. Cuman dia tuh sekali lagi Adek, kalau Adek mungkin nanti lihat tayangan ini. Mama minta maaf ya buat Ade, buat kakak, buat papa. Mungkin mama sebagai istri, sebagai ibu belum menjadi ibu yang sempurna, belum menjadi istri yang sempurna. Tapi percaya mama yang mama lakukan ini sebenarnya buat kalian gitu loh. Kita orang tua kan pengen Anak-anak hidupnya mengumpulkan. Karena kita kan terlahir bukan dari anak orang kaya ya, kita harus berusaha. Jadi kita harus ngumpulin uang untuk supaya mereka tetap mendapat pendidikan yang baik, kehidupan yang baik, fasilitas yang baik. Alhamdulillah itunya tercukupi. Tapi mungkin ya itu tadi ada kasih sayang, ada waktu yang banyak terbuang gitu loh. Bukan terbuang sia-sia, mama tuh bekerja gitu. Tapi ya mungkin kalian merasa kurang. Mudah-mudahan walaupun kita tetap masih banyak kegiatan, tapi walaupun cuma sedikit, sekarang kita harus pintar-pintar membagi waktu untuk bisa sama-sama. Ini kan Devano tulis ini di waktu SMP. Kamu sempat tahu nggak sih bahwa dia memang sering mencurahkan perasaannya lewat tulisan? Gitu? Enggak. Aku tuh bukan orang tua yang ketika anak-anak sekolah aku ngegeratak
berantakin kamarnya ya. Karena memang itu tadi nggak punya banyak waktu. Jadi kalau ketika ada waktu tuh aku berusaha untuk tidur karena aku nggak mau nanti ketika lagi syuting akunya ngantuk, nggak fokus gitu kan ya. Jadi ya bukan, dan aku selalu kayak mau ngasih privacy buat mereka gitu. Aku nggak mau yang ngegeratak itu tadi tuh ngebacain apa-apa, enggak. Jadi kadang-kadang orang tua pikir kita memberikan privacy, Iya. tapi ternyata Anak-anaknya merasa kesepian. ini. Tapi aku yang senangnya nggak apa-apa, mungkin kita kayak ngerasa aduh kok orang tuanya gitu ya. Tapi aku senangnya bahwa walaupun mungkin baru sekarang diungkapkannya, tapi paling nggak ada hal yang dia bisa ngomong daripada dipendam. Karena kalau Devano tuh tipikalnya dia diem. Kalau kakak dia ngomong. Kalau Ade tuh lebih bahaya ini anak karena diem. Aku lebih senengnya deh one day kalau umpamanya ada something happen, ada sesuatu yang Ade pengen ceritain ke kita, atau ada hal-hal yang mah aku nggak suka mama begini, papa begini, kakak begini, Ade ngomong ya, jangan dipendam. Oke, baik, kita lihat komentar netizennya seperti apa berikut ini ya. Aku always nungguin tiket konser kamu, Nano. Ayo bangkit, Davas, kangen banget kamu manggung. Strong sayang. Berikutnya ada komentar lagi. Davans itu fansnya dia. Iya. Mana album yang katanya mau dirilis itu? Ayo rilis. Telinga aku sudah berisik mau jemput suara kamu. Ini banyak yang menyemangati ya. Ini kamu tulisan dia di TikTok ini kamu sudah baca juga? Baca. Tapi Devano tuh gini loh, sebenarnya tawaran manggung tuh banyak. Kalau dia ngerilis lagu kan sering, dan di Spotify, Iya, pokoknya streamingnya bagus di ini tuh bagus ya. Untuk streaming lagunya dia tuh bagus banget. Tapi dia ini sekarang lagi terkendala sama schedule film. Schedule filmnya dia tuh yang udah masuk aja sampai tahun 2027. Ada lagi 3 film masuk, berarti almost dia mungkin sampai tahun 2028. Kalau kita orang zaman dulu tuh yang kerja tuh ada nyanyi, ada syuting. Gue tuh juga dulu gitu, syuting nyanyi. Kalau dia enggak, fokus anaknya. Tapi memang hasilnya jadi bagus. Kayak kemarin tuh gini, Kak, dia syuting di Bandung nih, ada tawaran nyanyi di Tasik, padahal kan deket ya. Nggak bisa mah, jangan diganggu. Ya udah. Ini tampaknya ibunya yang harus bikin janji ketemu anak. Aduh, ini sebagai pengingat juga buat orang tua dimanapun ya. Kadang Iya. ya materi memang ya perlu gitu, tapi ini pengingat buat aku juga ya. Iya. Jangan lupa anak diajak ngobrol, jangan cuma diomelin aja. Itu aku banget Betul loh, bener. Oke. Nanti kita ngobrol lagi sama Iis. Sudah ada Melanie Subono yang kemarin dia banyak sekali melakukan aktivitas sosial ya Melanie ini, termasuk pada saat kemarin ada tuntutan agar ya DPR lebih baik begitu ya. Terus dia sempat sharing bahwa baru posting tentang keresahannya, kemudian ada yang DM dari teman artis. Siapa? Aku jadi kepo. Terus dulu profilnya Melanie Subono berikut ini. Waras ya. Coba kita lihat ini postingan yang juga mau kita tanya hari ini ya. Dia postingannya gini. Bukannya dapat chat WA dari salah seorang artis yang sekarang anggota ANU. Katanya, Mel, lo coba berbuat sesuatu untuk rakyat, jangan cuma protes-protes di sosmed. Kita kerja keras di sini, lo nggak tahu aja, katanya gitu. Nih video yang mana sih yang kita kira-kira yang kemudian memancing WhatsApp itu ini? Video yang ada di atas yang gue screenshot. Itu, ada videonya. Coba kita lihat ya. Padahal aku setuju loh sama itu. Ya udah, case close. Case close. Setuju ya. Tapi ya, pas kamu dapat WhatsApp nih, kamu bingung nggak? Karena yang dikomentarin kayaknya beda sama yang kamu. Kalau menurut aku ya, jadinya ya. Nggak kaget karena orang yang sama pernah nge-WhatsApp gue pada saat lagi rame-ramenya awal-awal Palestine kalau nggak salah. Terus orang itu WhatsApp, Mel sekali-sekali dong kamu kerja sosial, katanya gitu. Dia teman kamu banget gak sih? Mulutnya begini. Kayak ikan ya, gue megap-megap ya. Sekali-sekali kerja sosial. Melanie Subono ditanya begitu. Ya gue sih cuma, lo kenal gue dong, gue cuma bilang, oh iya makasih ya diingetin gitu. Kayak kalau nerima kayak gitu kan kadang gue udah mau yang, cuman yang aduh panjang, oke ya maaf. Mungkin gue ada skipnya kan, maksudnya kita harus selalu terbuka untuk ditegur sama orang juga dong gitu kan. Jadi gue cuman yang, oh iya siap, makasih. Udah pernah begitu, tapi nggak sedekat apa sih kamu sama dia, hanya kenal-kenal biasa, pernah sepanggung atau apa? Atau? Pernah sepanggung, pernah. Berarti penyanyi dia ya?
kenapa sih di sini nggak boleh berkata kasar cek gitu. Dia seniman dan pernah panggung, maksudnya nggak sekali 2 kali juga gue mengajak yuk. Kadang-kadang kan gue suka broadcast tuh kalau Rumah Harapan lagi apa gitu. Padahal kan. kamu suka broadcast kalau Rumah Harapan Ya, lagi ada ya. kegiatan. Ya nggak apa-apa, mungkin skip. Kalau gue kan sekarang udah nyampe titik yang Ya oh udahlah, ya, iya mungkin sih, ya benar. dia skip, Ya, nggak ya, apa-apa kita selalu ya. berpikir positif ya. Makanya, ya cuman gue ya udah maaf. Ya mungkin gue skip sesuatu kan gue nggak tahu. Oke. Tapi jadi ketika kamu sharing itu terus mendapatkan WhatsApp itu sebenarnya yang kamu rasakan tuh apa? Nggak ada sih, tapi karena gue tahu gue follow-followan sama tuh orang biar dibaca gitu maksudnya. Nggak ada. Ibu Is kenal nggak? Pasti kenal. Ntar ya, Bo. Itu ada komentar netizennya nggak sih? Soalnya aku baca tuh netizennya nebak-nebak ya kan soal ngecek tulisan. Kan gue kan nggak tipe yang wah ngasih ini ngasih nggak, kan gue tipe yang kalau posting sesuatu itu untuk menyudahi. Oh, iya, Bukan iya. tipe yang ayo kesana kesini klarifikasi jadi panjang kan enggak. Posting Jadi gue aja lah. nulis ini ada begini titik ya. Oke. Gitu. Ya jadi Tapi lo kenal sih Bu tetap gue. tapi ya kan kamu punya kenalan ya punya beberapa kenalan yang memang sekarang jadi ada di duduk di sebagai anggota ANU itu tadi. Anu. Pernah nggak sih kamu tuh ngomong langsung gitu? Ngomong langsung ke mereka, hey gitu. Kenapa Pernah. sih? Pernah. Pernah. Karena gini loh, gue selalu ngebedain urusan antara gue lagi belajar soal ini, terus pertemanan sehari-hari. Oke. Gue pasti membedakan karena dia kan juga pasti kalau lagi nongkrong nih ngobrol. Tapi kalau dia lagi duduk di jabatan masing-masing, pasti kan bertugas sebagai pejabat itu. Ya gue sih orangnya kan, ya lo tau gue kan kalau ngomong ya Iya. bukan di belakang. Jadi kalau ketemu orangnya pun ya gue Aduh, kasih tahu. kayak kemarin gue baru live di TV lain sama Rike. Ya sehari-hari gue memang temenan dari dulu. Tapi ya kalau lagi di itu ya dia ngomong, gue sebagai rakyat, dia ngomong sebagai pejabat. Tapi ya sehari-hari gue ngomong gini dong, gitu. Ada juga gitu ya? Ada. Oh, oke. Ya kan gue rakyat, boleh dong. Boleh. Walaupun Kan kamu kita juga mencoba mengedukasi bahwa mereka bekerja harusnya untuk rakyat. Untuk rakyat, rakyat harus menjadi prioritas dan mereka kan kita gaji. Gaji itu kan datang salah satu dari pajak dan penghasilan rakyat. Lah kita kalau misalnya bayar pajak belum habis harinya, baru sampai siang belum kebayar itu kan udah diudak-udaknya kayak telat apaan. Betul sekali. Kamu pernah melihat nggak teman-teman kamu yang tadinya artis jadi pejabat terus berubah dia gitu, jadi agak berjarak? Berjarak mungkin enggak ya. Tapi Tapi dengan menduduki posisi tertentu, mungkin dia secara pribadi nggak berubah. Tapi kan dia di sana udah bukan jadi diri dia lagi. Dia digaji oleh partai menjadi bagian dari fraksi apa. Sehingga kan mau nggak mau harus beda gitu. jadi apapun yang dia sampaikan itu mewakili banyak hal lah gitu Yes. ya. Ini kalau ngomong-ngomong soal kegiatan apa tadi itu ya, sekali-sekali dong melakukan kegiatan sosial. Ini salah Ya, satu ntar gue belajar dah. ya, yang terbaru ya yang dilakukan, banyak hal sih yang dilakukan Melanie adalah ada program MBG ya kamu ya. MBG yang dananya dikumpulkan salah satunya dengan menjual kaos-kaos. Sebenarnya Rumah Harapan itu, which is tahun ini tahun ke-18, kita memang punya program bagi sembako dan bagi makan itu 365 hari setahun. Di 8 kota kadang. Jadi bukan cuman kalau Lagi momen ini aja. Jumat atau momentum aja gitu. Jadi setiap hari ya? Setiap hari memang. Tapi isinya memang berbeda-beda tergantung kas kita atau kemampuan, misalnya gue lagi bisa apa gitu. Tapi gue juga punya kaos si Rakyat Tiri itu. Rakyat Tiri itu kan dari tahun lalu keluarnya itu setiap penjualan, setiap piece baju yang dibeli itu memang di dalam harga itu ada satu sembako yang lo kasih ke orang. Nah dari situ gue juga punya gerakan kan, maksudnya kan teman-teman punya kamisan apa segala macam, kamis hitam. Nah gue tuh menggalakkan juga untuk oke, lo nggak, karena banyak yang DM, aku nggak bisa turun ke jalan kak, aku kerja, aku ini. Oke, lakukan support lo dengan setiap kamis pakai hitam. Gitu. Jadi sejak itu tuh banyak bikin kaos-kaos ini apa segala macam dan biasanya momentual dan hasil dari yang terjual itu memang seluruhnya, jadi bukan bagi dua sama gue, emang seluruhnya masuk ke sembako atau ya kayak sekarang lagi jalan program ini dengan segala kejadian ya 100% ya buat korban-korban atau yang mengalami apapun itu. Ini salah satu kaosnya juga ya kamu menuliskan nama-nama Korban. ya pada saat ya kejadian chaos di saat demonstrasi begitu ya. Ada banyak sih. 10 katanya sih sekarang udah 11 ya. Pas gue pakai kaos ini katanya hari itu menjadi 11 kemarin. Nah
ini ngomong-ngomong soal rekan artis juga nih, kemarin ada kejadian juga rumah Uya Kuya, rumah Mas Eko gitu ya, rumahnya Nafa Urbah, itu kemudian banyak massa yang mendatangi dan bahkan menjarah. Ya kan kamu sempat juga sebelumnya aja sempat berkomentar juga di statementnya Uya gitu yang kamu bilang, kamu sarankan dia kayaknya udah nggak bagus situasi buat dia mundur karena ya efek penjarahan itu bukan cuma harta benda tapi juga ada kucing-kucing. Melanie kan juga punya Melanie Kiddos gitu ya, perhatian kamu terhadap hewan-hewan gitu. Ini kamu sendiri melihat ya itu tadi kemarin juga banyak perhatian netizen tuh terhadap kucing-kucing yang ditinggal di situ. Kamu sendiri melihatnya tuh gimana? Gue melihatnya gini, pada saat lo udah punya keluarga atau punya kucing atau punya rumah atau punya apapun, maka apapun yang lo lakukan, ini gue udah ajarin bapak ibu gue sih, kamu tuh kalau ngomong udah mikir, kamu bukan diri kamu sendiri, apa efeknya untuk rumah kamu, apa efeknya untuk keluarga, apa efeknya untuk ya apalah kiddos, apa efeknya untuk rumah harapan gitu loh. Jadi yang disayangkan di video pertama gue tadi itu kan juga itu, mulut lo gak dijaga. Efeknya jadi memanjang. Ya sekarang kucing-kucing lo kena, rumah kena, apapun itu gitu ya. Walaupun gue yakin yang melakukan penjarahan segala macam itu juga bukan mahasiswa atau demonstran, bukan ya gitu. Cuman sayang kan akhirnya sampai lihat kemana-mana kan, sampai hewan yang kasarnya bahkan nggak tahu apa-apa jadi kena. Kayak disitulah gue benar-benar belajar kayak mulut lo harimau lo mungkin skip ya jangan, karena pada saat kita udah menjadi public figure, apapun yang kita omongin tuh orang denger. Iya, ataupun efeknya beda sama kita ngomong sembarangan. Obrolan dari kapan tahu bisa aja kalau di zaman sosial media bisa kemudian di stitch jadi seolah-olah itu. Dan jejak digital nggak akan pernah bisa hilang. Itu sih, mau secanggih-canggihnya teknologi sekarang, jejak digital nggak akan pernah hilang. Makanya di video yang pertama tadi itu kan gue gue ngomong bahwa gue nggak masalah. Lu mau ganti gigi emas tiap hari gitu. Rakyat nggak perlu tahu. Iya, nggak perlu tahu. Nggak perlu tahu kalau memang harus gitu. Di saat rakyat lapar, lo posting nih roti gue 300.000, nggak perlu. Jangan gitu. Karena itu akhirnya memancing kan. Itu untuk semua pejabat. Public figure pun. Ya, public figure pun. Public figure pun. Artis apapun. Yang pada saat kita namanya udah public figure, artis teman-teman kita kan juga banyak yang tidak menjabat tapi flexing. Sementara followersnya mungkin banyak banget orang nggak mampu. Segitu dampaknya. Yes, mereka akan berlomba-lomba. Gue pengen kayak si A, idola gue. Kita nggak mikir gitu. Baik, ini sudah pengingat ya. Kita yang punya sosial media bukan cuma artis, public figure, tapi kan sekarang banyak influencer. Followersnya banyak. Jadi kita usahakan kita memberikan influence, pengaruh yang baik dan menenangkan juga. Oke, baik. Sekarang Melanie saatnya kita dudukan di kursi. Kan kursi ini kursinya nggak harus susah payah kok dapetinnya ya. Duduk di sini Mel, Danis. Baik. Nanti kita bicarakan jadi siapa yang WhatsApp kamu ya. Tapi nanti kita akan tanya-tanya dulu jawaban pertanyaan ini apakah merupakan fitnah atau fakta Izalia. Kalau anak-anak sudah menikah nanti, kamu akan menjadi mertua yang ribet dan ngatur. Makanya anak-anak gak ada yang mau deket kamu. Parah banget, enggak lah. Orang sibuk ya mertuanya ya. Oh, mertuanya sibuk. Paling cuman kalau datang, kok ini kotor ya gitu. Ya ampun, gitu. serem juga ya. Tapi nyautnya gitu, gitu kan. Ya, itu aja udah Atau serem kan ya. gak usah gue mah beresin sendiri. Kamu kalau misalnya punya ada siapa dekat sama siapa gitu, kamu menunjukkan diri kamu yang terburuk atau just be yourself yang sehari-hari? Be myself. Atau yang gini, ini cerewetnya aku ya, betah nggak kamu sama gitu? Enggak gitu ya? Apa adanya aja. Apa adanya aja. Oke. Oh ini ada. Yang berikutnya aja langsung. Melanie Subodo, fitnah atau fakta? Walaupun kamu ini kan kelihatannya sih rocker banget gitu ya. Tapi sebenarnya kamu juga ngefans berat sama Fang Wali. Sampai bergabung di fans clubnya para Wali. Fakta gue para Wali Lebak Bulus. Itu anak-anak Wali tahu, Fang juga tahu. Para Wali Lebak Bulus. Kamu, koordinator ini ya fansnya. Para Wali. Dikit aja di komplek gue, tapi kalau jadi koordinator mau gue. Terima ini nggak koordinator untuk yang lain? Ya berikutnya, Vita atau fakta Isdalia. Kamu tetap rajin latihan vokal rahasia suara kamu. Oh, kamu kan penyanyi ya, jadi kamu rajin olah vokal dan salah satu rahasia suaranya itu tetap prima walaupun syutingnya sampai malam adalah kamu rutin totok suara. Coba deh setelah berikutnya jangan kemana-mana, tetap di rutin.